Hai para uni couple, assalamualaikum. Sekarang saya akan membahas suka duka punya suami bule atau nasib nikah dengan pria asing. Sekarang saya akan membahas sukanya punya suami bule. Ini termasuk nasib saya sendiri gitu. Yang pertama, saya ini orangnya bosenan. Yes, bosenan, dan saya tuh benar-benar benci dengan sifat saya ini karena nggak bagus ya kan. Tapi di sisi lain itu membuat saya jadi lebih kreatif. Jadi saya tuh orangnya nggak mau diem gitu, dan jadi saya orang itu nggak suka tantangan gitu karena saya orangnya bosen ya kan. Nah, punya suami bule otomatis nggak bosen. Kenapa? Karena dari fisik itu beda ya kan. Jadi kalau misal bangun tidur gitu ngelihat dia tuh beda gitu kan, nggak kayak ngelihat saya. Kalau orang Indonesia kan kita sesama lah ya, jadinya ya biasa lah gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu beda gitu. Terus juga dari budaya gitu. Dari budaya udah beda. Istilahnya dari cara makan aja kita pakai tangan udah biasa kan. Atau kita pagi-pagi ngopi nasi uduk ya kan. Nah, kalau suami saya kan nggak gitu kan. Pagi-pagi paling orange juice, terus dia nggak pernah banget sarapan, paling cuma kayak scramble egg gitu. Terus udah langsung berangkat kerja gitu kan. Nah, jadi enaknya gitu, nggak bosen. Terus juga dari selera juga kan, dari cara berpikir juga beda gitu. Jadi kayak mitos-mitos gitu kan. Kalau misalnya anyway, itu yang pertama, nggak ngebosenin. Terus yang kedua, ya sebenarnya saya nggak mau ngomong ya orang-orang nggak bosan gitu. Terus yang kedua, suami saya ini punya integritas yang tinggi alias kepribadian yang kuat gitu. Jadi suami saya tuh punya kepribadian yang kuat, itu yang saya suka. Jadi contohnya seperti apa? Jadi dia tuh belak-belakan, dia tuh jujur, dan dia sama sekali itu pokoknya tidak termaafkan itu adalah bohong. Dia tuh benci banget sama kebohongan. Terus dan dia tuh pinter banget kalau misalnya mendeteksi kebohongan ya kan. Karena di kantor juga di tempat kerja dia suka ada staff yang ya biasalah suka bongbong ciki gitu kan. Jadi dia tahu aja gitu. Terus apalagi ya? Iya, jadi dia punya kepribadian kuat, terus jujur, belak-belakan. Jadi saya juga orangnya nggak suka basa-basi kan. Jadi saya tuh orangnya to the point gitu. Saya nggak tahu juga, atau mungkin saya orang Jawa Timur yang orangnya tuh castis, maksudnya castis just langsung bla 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 gitu, daripada yang oh ya enggak gini gitu, enggak. Jadi pas suami saya itu punya kepribadian yang belak-belakan. Jadi kalau misalnya dia suka ya suka gitu, ngomong dari awal gitu. Kalau enggak ya enggak gitu kan. Kalau misalnya memang dia ragu, pasti dia akan ngomong gitu, ragu nih, gimana kalau menurut kamu, seperti itu. Terus lebih kayak yang kalau misalnya kita berantem juga nggak bisa tuh yang namanya diem-dieman gitu kan. Pasti dia maunya kenapa sih gitu kan ya, kenapa sih ngambek gitu, kenapa sih marah, masalahnya apa, selesaiin bareng-bareng gitu kan. Jadi nggak cuma langsung ngambek terus kita yang suaminya tuh yang baik-baikin gitu. Aduh, jangan deh, itu nggak banget gitu. Jadi mesti diselesaikan seperti itu. Terus juga selain itu juga suami saya yang berpikir secara logika banget gitu. Jadi dia tuh bukan nggak percaya ya, dia percaya Tuhan, percaya juga ada yang namanya setan gitu kan. Cuman dia nggak percaya dengan mitos-mitos. Kalau kayak di Indonesia itu kan misalnya, aduh mitosnya jangan begini gitu kan, jangan motong kuku malam-malam nanti umurnya pendek gitu kan, atau aduh jangan anak bayi itu jangan diciumin, tangan nanti celamitan gitu kan, atau aduh anak bayi itu kakinya jangan diciumin nanti nggak bisa jalan cepet segala macam gitu. Aduh, yang kayak gitu-gitu sama suami saya paling cuma diketawain ya kan. Jadi saya terlihat silly gitu, jadinya nggak mungkin banget kan. Itu yang saya suka. Dan saya pribadi juga bukannya saya tidak menghormati budaya Indonesia, saya percaya dan saya menghormati sekali. Cuma ada hal-hal beberapa yang menurut saya tuh kalau di medis penelitian itu nggak ada, kenapa kita mesti percaya gitu kan. Jadi saya lebih suka dengan yang real aja gitu, yang pasti aja deh, yang ketahuan aja deh, nggak usah mimpi-mimpi, iming-iming itu. Saya nggak suka banget yang kayak gitu. Dan suami saya ini adalah yang logika dan straightforward gitu. Terus juga mandiri. Kenapa saya nggak bilang orang Indonesia itu nggak mandiri? Karena banyak juga teman saya juga yang habis menikah terus keluar dari rumah, punya rumah sendiri, punya kehidupan rumah tangga sendiri sama suaminya ya kan.
terus punya anak dan bahagia gitu, kayak orang tua saya sendiri gitu kan, pindah ke Jakarta, terus punya rumah sendiri, semuanya berjuang sendiri gitu kan, keluarganya di kampung gitu. Tapi suami saya ini lebih kayak yang bener-bener mandirinya itu, ini juga menjawab pertanyaan kalian semua, kenapa kita nggak pernah vlogging dengan mertua atau keluarga dari suami saya, karena kita ini tinggal di UK. Di UK ini sama sekali nggak ada keluarganya suami saya. Jadi karena suami saya bukan berasal dari UK, melainkan dari Venezuela dan Italia dan Lituania. Jadi keluarganya suami saya itu adanya di Amerika Selatan, di Italia, di Lituania, dan juga di Amerika USA sendiri gitu. Jadinya yang membuat suami saya itu harus benar-benar mandiri hidup di sini gitu, dan itu yang saya suka. Jadi dia lebih bertanggung jawab ya, karena dia akan mikir saya nggak punya siapa-siapa di sini, saya bertanggung jawab sama keluarga saya fully gitu, nggak cuma kayak nanti kalau kenapa-napa ada ibunya atau kenapa-napa ada kakaknya gitu, atau kenapa-napa ada pamannya, ada bibinya segala macam gitu, nggak ada gitu. Kalau orang Indonesia kan walaupun udah tinggal jauh, tapi kan tetap masih ada perasaan, saya masih punya keluarga gitu kan. Dan memang Indonesia kan gitu budayanya, gotong royong, saling tolong menolong gitu kan. Jadi kalau di sini enggak gitu. Tapi itu yang saya suka dari suami saya. Jadi lebih kayak mandiri dan lebih, jadi lebih, hey, what do you eat? What is it? Hey, what is it? It's nothing. Do you want some snacks? Yeah. Kembali lagi ya, jadi itu yang membuat saya juga berpikir bahwa dia berbeda kayak gitu. Kenapa saya bilang dari bahasa, karena ini berlaku juga buat suami saya nggak bilang untuk semua bule. Jadi suami saya itu kebetulan karena berasal dari negara-negara itu, jadi dia bisa bahasa Spanyol dan Itali, dan keluarganya dia juga nggak ada yang, bukan nggak ada, tapi kecuali yang di Amerika Serikat itu bisa bahasa Inggris. Jadi saya pun harus belajar dikit-dikit bahasa Itali atau bahasa Spanyol untuk bisa ngomong dengan keluarganya suami saya. Begitu juga suami saya harus bisa bahasa Indonesia untuk ngobrol dengan keluarga saya gitu. Jadi kita berdua sama-sama saling belajar, dan itu yang membuat kita berdua saling-saling termotivasi gitu. Jadi nggak cuma bahasa Inggris tok, tapi suami saya punya bahasa ibunya gitu. Jadi saya yang harus belajar dan suami saya juga harus belajar bahasa saya gitu. Jadi lebih berwarna intinya. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja gitu kan, atau bahasa Inggris aja gitu. Terus yang kelima, salah satu sukanya adalah prinsip selaras, seimbang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dalam rumah tangga. Jadi itu yang saya suka. Maksudnya adalah suami saya itu nggak pernah yang namanya hitung-hitungan untuk kerjaan rumah tangga sendiri, kayak nyuci, gosok, cuci piring, masak, semuanya dia lakuin juga. Jadi saya sama suami saya itu saling support gitu. Jadi nggak hanya kayak dia yang cari kerja aja gitu, saya juga kerja gitu kan. Hey, you spilled out. No. Mama yang bener, nak. Jangan banyak, mama yang bener. Jadi itu tadi misalnya suami saya masak nih, dan kebetulan suami saya itu yang paling sering masak dibanding saya. Saya lebih suka, karena saya orang itu lebih suka beres-beres daripada masak ya kan. Jadi suami saya juga jago masak kan. Jadi suami saya yang masak, terus saya yang beres-beres gitu. Terus kalau misalnya saya kerja nih, gantian suami saya ngurusin si William. Jadi ngasih makan William, gantiin popok, nidurin, itu semuanya suami saya gitu. Saya kerja gitu kan. Terus kalau suami saya yang kerja ya otomatis saya juga yang ngurusin gitu. Jadi kita benar-benar saling support gitu. Dan entah ya, saya sih nggak pernah punya pengalaman dengan orang Indonesia. Cuma kan kalau budaya Indonesia itu kan lebih ke patrialisme ya. Jadi lebih kayak pria itu agak sedikit levelnya di atas dari cewek gitu. Jadi masih ada beberapa orang di Indonesia itu yang prianya itu hanya mau bekerja dan dia nggak mau
tahu urusan rumah tangga. Jadi kayak dia yang nyari kerja, dia ngasih jatah uang ke istrinya, dan istrinya tuh harus yang ngatur semuanya dan harus ngatur dan harus ngurus rumah tangga juga gitu. Dan itu saya sama sekali nggak suka dengan prinsip seperti itu gitu. Jadi saya maunya balance, dan inilah kenapa saya bersyukur punya suami Victor gitu, karena ini yang saya dapatkan dari dia seperti gitu. Sekarang dukanya atau nggak sukanya atau nggak enaknya punya suami bule. Pertama itu adalah karena suami saya mualaf, jadi otomatis saya tuh kayak kangen kalau misalnya suami itu bisa jadi imam gitu kalau sholat ya kan. Terus bisa saling sharing, curhat masalah agama gitu. Nah kebetulan suami saya ini masih belajar gitu. Ngajarin orang dewasa itu kan nggak semudah kayak ngajarin anak bayi atau anak kecil gitu. Jadi tuh suami saya masih belajar dan sholatnya masih belum sempurna gitu kan, karena belum bisa hafal semuanya gitu. Jadi belum bisa jadi imam gitu, jadi sholatnya masih sendiri-sendiri gitu kan, masih bareng tapi dia bukan dia yang imam gitu kan. Dan tapi kalau puasa, jujur kalau puasa mah suami saya jago, karena dia selalu puasa dan full gitu, nggak pernah kalah dia. Semangatnya itu yang saya sangat saya sangat banggakan gitu, karena dia mualaf tapi dia mau puasa tuh yang bener-bener nggak bolong kayak gitu. Yang kedua adalah bahasa. Kenapa saya bilang bahasa juga masuk ke duka saya, karena yaitu tadi, kalau misalnya bahasa kita sehari-hari ini kan bukan bahasa ibu saya dan bukan bahasa ibu suami saya kan. Jadi ada beberapa kalimat itu yang kadang kita pastinya salah paham gitu. Jadi walaupun bahasa Inggrisnya bener, tapi kadang maksud kita tuh berdua nggak ketemu gitu loh. Jadi ini salah satu tantangan, dan kadang tuh suka kesel gitu. Misalnya saya tuh pengen sesuatu kayak ngobrolin prinsipal gitu kan, saya pengennya begini, tapi gimana ya cara ngomong yang bener-bener pas gitu, karena kadang dia karena dia nangkepnya beda gitu kan. Jadi saya mesti kayak ngulangin lagi gitu. Beda kan kalau sama orang Indonesia, pasti kita dengan cepetnya aja gitu, maksudnya tuh begini gitu kan. Terus kalau kayak misal ngomel-ngomel juga kan nggak enak gitu. Gimana sih kalau kita kesel ngomel-ngomel terus nggak keluar semuanya gitu kan, karena bukan pakai bahasa ibu kita kan nggak ada bahasa slang-slang gitu kan. Jadi itulah tantangannya, agak sedikit keselnya di situ gitu kan. Kayak bercanda juga, misalnya kayak bercanda-bercandaan ngejok orang Indonesia kan lucu ya. Ntar beda gitu, ntar saya udah ketawa geli, dianya masih yang ketawanya datar ya, hah maksudnya gimana sih babe gitu kan. Sama dia juga kalau misalnya nemuin kayak banyolan Spanyol atau banyolan orang Itali, dia ketawa geli tapi saya nggak ngerti maksudnya gitu. Oh gitu doang, oh jadi kalau kayak gitu lucu ya buat lo gitu. Pokoknya seru deh, pokoknya ya intinya gitu. Jadi itu duka juga sih, kadang lebih kayak kalau lagi kesel aja, kalau lagi kesel kayak ngambek gitu, saya susah mengutarakannya gitu kan. Ini dukanya adalah, dan pasti ya, kenapa saya bilang pasti, karena semua yang nikah dengan pria asing atau pria bule itu akan berurusan dengan birokrasi Indonesia atau berurusan dengan dokumen-dokumen di negara masing-masing atau di negara yang kita berdomisili. Jadi harus panjang sabar, kita juga harus cerdas, maksudnya kita harus cari info yang benar-benar dari website terpercaya. Jadi nggak asal katanya-katanya, dan kita juga harus berani berhubungan dengan orang-orang pemerintahan, karena kalau nggak berani, di sini tuh nggak ada agent. Kalaupun ada, itu aduh mahalnya, udah kayak bayar pengacara di Indonesia. Jadi mendingan semuanya ngurus sendiri gitu. Dan kebetulan kalau di UK sendiri lebih mudah karena semuanya serba online. Jadi saya bisa kayak kirim dokumen itu lewat pos, terus isi form segala macam online gitu kan. Jadi dapat reply-nya pun cepet gitu secara online atau email gitu. Jadi untuk saat ini belum ada kendala, dan waktu itu kendalanya cuma pas di Indonesia aja karena banyak banget yang dokumen yang harus diurus. Dan saya sendiri sampai hari ini pun belum mengurus semua untuk kayak kakak saya gitu kan, kakak suami saya, maksudnya kakak kita, keluarga kita. Kayak akte lahir William tuh belum ada di Indonesia gitu, jadi semuanya hanya ada di sini. Jadi nanti akan saya urusin kalau misalnya kita ada niat mau tinggal di Indonesia gitu, karena saya pribadi nggak mau numpang kakak dengan alamat ibu saya kan, karena kita kan belum punya rumah di Indonesia gitu. Jadi kalau kita punya rumah di Indonesia barulah bisa ngurusin banget semua dokumennya kayak gitu.
Jadi itulah guys, semoga penjelasan saya nggak bikin kalian bosen, dan semoga paling nggak ada William. Ya, William ini, perkembangan William ini sedikit kilasan info. Dia ini jalannya sekarang udah lancar dan kadang sering lompat-lompat gitu kan. Terus dia lagi cranky, lagi whinging. Kenapa? Karena gigi atasnya udah numbuh. Jadi gigi bawahnya yang 2 udah numbuh, terus gigi atasnya itu lagi mau numbuh, udah kelihatan putih-putihnya. Jadi dia kayak rewel gitu, dan nggak panas. Anehnya, alhamdulillahnya dia nggak pernah dapet fever gitu, nggak pernah panas waktu tumbuh gigi yang sebelumnya juga. Tapi dia tuh rewel, jadi kayaknya nempel aja, terus kayak yang cuma gitu doang, tapi nggak nangis. Serba salah deh, ibunya mau nyusuin juga dia nggak mau, ya kan. Terus akhirnya kita pakein teething gel sih biasanya. Jadi itu agak apa ya, agak memperingan si William sama sakitnya. Tuh kan, jongkok nih, asik jongkok sambil makan nih. Ajarannya siapa nih? Squatting. Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? So guys, anyway, semoga jangan lupa boleh silahkan komen kalau misalnya ada yang mau pertanyaan lagi. Terus juga semoga ini juga tadi yang di awal-awal menjawab pertanyaan kalian semuanya, khususnya para pria yang sudah menanyakan hal pribadi, sudah saya jawab ya. Terus juga yang menanyakan bahwa kenapa nggak pernah ada vlogging saudara keluarga dari suami saya. Jadi itu tadi, keluarga suami saya tidak ada di sini karena ini bukan negara suami saya, dan saya belum sempat ke Amerika Selatan karena kondisi politik yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan suami saya pun takut untuk pulang gitu. Jadi karena di sana lagi rusuh banget, jadi dia sendiri takut gitu untuk pulang juga gitu. Dan untuk di Italia kita rencana tahun ini mau berkunjung ke Italia karena pada pengen ketemu sama William. Iya, pengen lihat William langsung. Jadi nanti insya Allah tahun ini belum tahu bulannya bulan apa, nunggu suami pas lagi nggak hektik di kerjaan palingan sih. So, semoga kalian terhibur dan semoga juga bisa nambah info kalian buat kalian yang mau menikah sama bule. Jadi harus dipikir-pikir dulu, tapi buat saya pribadi sih jalanin aja, nggak usah takut. Semua ada jalannya kalau kalian yakin, kalau kalian berdoa, kalau kalian juga satu lagi nih ya, tips dapat restu dari orang tua dan orang tua kalian mendoakan selalu. Itu udah resep-resep yang the best buat saya. Jadi nggak ada lagi yang perlu ditakutin. Go ahead, jangan takut tentang dokumen-dokumen susah atau apa, jalanin aja, pasti kalian bisa. So, itu aja dari saya, dan jangan lupa jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.